Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tema hari ini ialah ciri-ciri orang yang sombong. Ketahuilah bahwa setiap orang yang sombong adalah orang yang tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya besar sebiji sawi. Makanya kita sebagai hamba Allah enggak pantas kita harus sombong. Karena yang pantas sombong itu al-mutakabbir, cuma Allah yang pantas sombong. Ini tidak melihat. Karena kadang-kadang orang kalau sudah memiliki harta yang begitu banyak, lalu dia selalu melakukan dengan motivasi untuk dikatakan sangat dihormati. Lalu kemudian dia timbul sifat-sifat kesombongan. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah salah satu yang diberikan oleh Allah untuk diberikan atau kita membantu kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi kadang-kadang orang diberikan rezeki oleh Allah, tapi tidak mau menyalurkan dan tidak mau mengeluarkan, sehingga timbul sifat-sifat kesombongan dan dia selalu merasa dirinya dihormati. Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Nah, kalau kita mau melihat, Allah berfirman, alladzina dalna sahyuhum fid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang sia-sia berbuat dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira itulah berbuat sebaik-baiknya. Lalu kemudian karena sifat ciri-ciri orang yang sombong itu, dia merasa bahwa dia mampu melakukan apa saja, dan semua orang-orang yang ada yang dia kenal itu, dia selalu menganggap dirinya dia hebat dan orang lain semua bisa dikucilkan. Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Apalagi diberikan harta, apalagi dia punya pangkat dan jabatan, apalagi dia semua diberikan oleh Allah, sehingga dia tidak menyadari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Dan kemudian kalau orang yang merasa seperti itu tidak menyadari bahwa ini adalah satu rezeki diberikan oleh Allah, tetapi tidak menyalurkan rezeki itu kepada siapa saja yang diberikan, lalu timbullah sifat-sifat kesombongan. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Karena sikap sombong dibagi menjadi ada 3 bagian. Ini kalau kita mau cerita
mengenai ciri-ciri orang yang sombong. Pertama, berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yaitu dengan tidak menjalankan perintahnya. Perilaku ini masuk dalam kategori kekufuran yang nyata. Lalu kemudian yang kedua, berlaku sombong kepada Rasul-Rasulnya yang tidak tunduk kepada mereka. Perilaku juga termasuk dalam kekufuran yang nyata. Lalu kemudian yang ketiga berlaku sombong kepada makhluk dan menjaga mereka untuk berkhianat tunduk pada dirinya. Nah, ini yang seperti juga termasuk bentuk perlawanan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita harus melakukan motivasi agar kita jangan timbul sifat-sifat kesombongan itu. Karena sifat kesombongan ini selalu dimiliki hawa nafsunya. Dia bergabung dengan setan-setan dalam hatinya sehingga dia tidak pernah memikirkan bahwa satu saat akan sudah ditinggalkan dan semua rezeki diberikan oleh Allah, tetapi dia tidak menyalurkan rezeki itu karena dia merasa dirinya bahwa dia adalah salah satu orang yang paling sombong dan semua orang dianggap kecil. Itu biasanya begitu. Kadang-kadang kalau orang-orang yang sombong itulah muncul sifat-sifat seperti itu. Dia tidak menghargai orang, dia selalu mengucilkan orang. Apalagi kalau dia merasa mau ingin bantu orang, itu 1000 kali dia berpikir baru dikeluarkan. Kenapa? Karena dia memiliki harta. Karena kadang-kadang orang kalau sudah memiliki harta yang banyak, timbul itu yang semacam sifat-sifat kesombongan. Nah, ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah juga berfirman, "Wastaq tahu wahaba kullah jabarin ani." Dan mereka memohon beri kesempatan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Ini kadang-kadang berkaitan dengan itu. Kalau sudah sombong, pasti dia keras kepala. Itu ciri-ciri, itu gabung semua. Sudah dimasuki dengan setan jiwanya, sudah timbul sifat kesombongan, timbul sifat keras kepala. Nah, ini semua dimiliki. Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Dia pasti berteman dengan orang-orang yang setan di dalam jiwanya. Dia tidak pernah memikirkan itu. Karena sifat kesombongan ini agak susah. Kadang-kadang dia selalu mau dihormati, tapi orang lain dia tidak menghargai. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Lalu kemudian kalau kita melihat ketika jiwa berisik bahwa dirinya telah terbebas dari sifat kesombongan, ini kita cermati lagi ya, maka ketahui bahwa bisikan itu sebenarnya salah satu dari bentuk sifat kesombongan. Untuk itu dia harus menguji dirinya ya dengan 4 hal. Menguji diri, cara berdebat dengan lain sehingga terlihat apakah ia masih marah. Ini kalau kita mau lihat ya, apakah dia masih marah ketika munculnya keinginan untuk menguasai ataupun tidak menguasai. Yang kedua, lebih dahulu mendahulukan dengan teman-teman daripada dirinya sendiri sebagai peringatan pertemuan yang dilakukan. Yang ketiga, dengan membawa kebutuhan sendiri akan makanan yang lainnya ke rumah,
juga membahu dengan anak-anaknya melakukan tugas rumah dan makan bersama mereka. Semua ini dilakukan dan disunahkan. Coba kalau kita lihat, dapat pula dengan untuk mendirikan atau tidak salah satu diberikan dia undangan kaum kafir, kaum fakir pergi bersama mereka di pasar untuk membawa barang-barang yang kebutuhan sehari-hari. Ini kalau kita mau lihat langkah-langkah yang selanjutnya. Lalu kemudian yang keempat, mengenakan pakaian seragam kelompok. Rasulullah SAW bersabda, tawadu dalam berpakaian termasuk bagian daripada iman. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengingat ontanya mengenakan pakaian wol, maka ia terlepas dari suatu kesombongan. Nah, jika engkau telah mengetahui hal ini, maka ketahui bahwa sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengah yang dimaksud dengan tawadu. Terpuji adalah sikap tawadu kepada teman-teman sejati tanpa harus merendahkan diri. Karena sifat tawadu ini kita lakukan, ya, timbul perasaan diri kita. Karena tawadu ini kita menghargai, kita harus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangkan di hadapan Allah, sesama kita saja Muslim, kita harus memiliki nilai-nilai iman yang dikatakan seperti tawadu, rendah hati kita. Itulah gambaran yang kita harus lakukan. Lalu kemudian kalau kita berbicara tentang masalah tadi yang dikatakan kesombongan itu, maka kita mengetahui, kita melihat dari nilai-nilai ujubnya, ya. Katakanlah bahwa sifat wujud itu sangat tidak tercela. Allah berfirman, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ada 3 yang membinasakan, yaitu kegigiran yang dituruti nafsu, yang diikuti rasa bangga seorang kepada dirinya sendiri. Ini sifat-sifat wujud yang kita harus lakukan. Karena kenapa? Hakikat wujud itu adalah kesombongan yang muncul dalam batin, dihasil dengan perasaan yang lebih sempurna, ya. Dalam hal ini ilmu amal. Namun jika seseorang khawatir akan hilangnya ilmu amal, maka sikap ini tidak termasuk wujud. Nah, di sini kita melihat begitu pula halnya seseorang merasa gembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita melihat. Maka sifat-sifat yang tidak termasuk dalam wujud, tetapi hanya sebagai umpaman rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diperoleh. Jika dia melihat nikmat-nikmat yang diberikan sebagai pemiliknya, sehingga dia tidak melirik ke barat, ibarat dia tidak mau melihat kepada pemberi nikmat selain hanya dirinya sendiri, maka kondisi yang masuk di kategori yang ujub dalam membinasakan. Ini kita melihat dari sisi ujubnya. Karena yang namanya juga kesombongan, kita lanjutkan dengan sifat-sifat ujub. Disitulah ada salah satu motivasi kita harus melihat bahwa bisa terjadi juga sifat-sifat ujub itu bisa dikategorikan juga bisa tercela. Ini kita gambarkan dalam hal ini. Lalu kemudian karena melihat masalah sifat-sifat kesombongan ini, lalu mereka kadang-kadang tidak mengingat bahwa rezeki itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyadari bahwa semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita harus menyalurkan itu?
Karena kalau sifat-sifat kesombongan, dia selalu merasa harus dihargai. Dia tidak pernah menyadari hal itu, bahwa satu saat akan kembali. Satu saat harta itu akan bisa merusak dirinya sendiri, karena dia merasa sangat angkuh, sangat besar. Dia harus tidak katakan bahwa dia harus dihormati, atau tidak dikatakan boleh kehormatan dia. Itu sifat-sifat orang yang sombong. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya, coba kita lihat itu. Fir'aun itu sombong. Kesombongannya itu enggak ada karena kesombongan sampai dirinya mengaku Tuhan. Coba itu. Ya. Kunci gudangnya, hartanya itu di bawah onta itu. Berapa itu? Itu Fir'aun. Makanya jangan sampai kita melihat seperti Fir'aun itu. Ya. Kadang-kadang kan orang tidak menyadari hal itu, bahwa sifat kesombongan itu harus kita jauhi, kita tanamkan dengan nilai-nilai iman kepada kita. Lalu kemudian kita melihat bahwa kesombongan itu dia tidak pernah menganggap orang itu baik. Kadang-kadang kalau kita bertemu, dia mulai gelisah. Padahal ini kita kenal dia. Dia mungkin berpikir, nah kalau sudah diiringi dengan sombong baru dia pelit. Allahu Akbar. Ada rasa ketakutan orang-orang seperti itu. Kita bertemu misalnya di restoran, dia ada, kita ada. Dia sudah mulai berpikir itu, oh jangan-jangan dia duluan pergi, jangan-jangan dia duluan pergi. Ada sifat ketakutan, padahal kita itu, kita sendiri kok yang bisa kaya. Nah, itulah yang ciri-ciri orang yang sifat sombong dan sangat pelit, dan itu sifat yang tercela. Ini yang kalau kita tidak menyadari hal itu, kenapa sih timbul suatu motivasi seperti itu? Dan itu kita minta kepada Allah, jauhkan semua itu, jangan sampai kita timbul sifat-sifat kesombongan yang pada diri kita. Ini kalau kita mau melihat, karena begitu besarnya sifat-sifat sombong bisa mencelakakan kita, ya. Karena ada beberapa orang yang selalu merasa dirinya sombong cuma karena dengan hartanya, dan dia tidak pernah mengingat bahwa satu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak pernah membaca, mungkin dia jarang juga membaca Al-Quran, mungkin juga dia jarang dia melakukan ibadah, karena harta ini dia diperbudak oleh hartanya. Kalau ada manusia diperbudak dengan hartanya, timbul sifat kesombongan, gitu. Ya. Lalu kemudian kalau kita mau lihat, Allah berfirman, "Lau ansal hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasakkiran min khasyatillah kutika lanzalna ribuhanin nasilallahu yatafakkarun." Coba, sekiranya akan diturunkan Al-Quran kepada semua gunung-gunung, pasti kamu akan melihat yang ditunduk terpecah belah disebabkan takutnya kepada Allah, dan perumpamaan yang kami buat manusia mereka agar mereka berpikir. Ini dia harus cermati, karena orang sombong nggak pernah memikirkan itu. Sifat-sifat sombong inilah, pertama, satu,
mungkin dia beribadah jarang, mungkin cuma hari Jumat doang dia lakukan itu, tetapi dia tidak menyadari dan dia harus berpikir bahwa ini ada kaitannya. Semakin kamu diberikan rezeki oleh Allah, semakin timbul sifat-sifat tawadu, bukan sifat-sifat kesombongan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Yang saya katakan tadi bahwa sifat-sifat kesombongan itu disebabkan oleh karena dia diberikan harta begitu banyak. Padahal sesungguhnya harta yang saya katakan tadi semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita harus berpikir, kita harus pelit? Ya, dari mana datangnya rezeki? Dia harus berpikir begitu. Dia tidak menyadari bahwa itu yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kadang-kadang ini yang tidak dimiliki. Itu yang saya katakan tadi, mungkin karena kurangnya nilai-nilai iman di dalam dirinya sehingga timbul sifat-sifat kesombongan itu. Ya, jangan sampai, contoh saja seperti Fir'aun yang saya katakan tadi, karena dengan kesombongannya itu maka diberikan dan dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan karena sifat-sifat kesombongannya yang dimiliki karena begitu banyak hartanya, sehingga dia merasa bahwa dia punya kekuasaan. Itu jahat sekali. Makanya tadi Rasulullah katakan bahwa sifat-sifat orang yang sombong itu orang yang paling tercela orang-orang yang sombong. Maka kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhkan semua itu. Ya, kita perbanyak bermunajat kepada Allah. Kita harus banyak melakukan membaca Al-Quran. Kita banyak harus berzikir kepada Allah. Ya, kalau diberikan rezeki kita lakukan itu. Ini kadang-kadang orang dikasih harta, begitu dikasih harta jauh daripada Allah. Di saat waktu dia susah, dia minta kepada Allah, masuk tiap hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana Allah mau berikan kamu rezeki kalau sudah niatmu yang tidak baik? Tetapi kalau kau lapangkan dirimu, kau pasrahkan dirimu kepada Allah, lalu kau bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, pasti Allah bukakan pintu dengan rezeki yang baik. Tetapi kalau kau melakukan suatu rezeki diberikan oleh Allah, lantas timbul suatu kesombongan, Allah semakin kasih kamu, dan semakin juga kamu melakukan kesombongan itu. Allah itu berikan terus menerus sampai di mana ini? Hambaku ini yang saya berikan rezeki, tapi sangat sombong. Dia berikan terus. Tapi satu saat kalau Allah sudah murka, bisa jadi kau diberikan satu penyakit. Karena mungkin kamu sudah memiliki kesombongan, lalu kemudian kamu pelit, tidak pernah membantu kepada orang-orang, termasuk anak-anak yatim. Saya berulang mengatakan, bantu anak yatim, bantu para pesantren, bantu masjid yang belum selesai. Kita bantu, karena yang saya katakan tadi, mungkin itulah yang kita bawa, amal-amal kita di akhirat nanti, dan itulah yang membela kita. Karena begitu tingginya nilai-nilai amal kita, karena memang saluran yang kita harus lakukan itu ialah bagaimana kita harus memberikan rezeki itu, sehingga itulah nanti bermanfaat di akhirat nanti. Jangan timbul sifat-sifat kesombongan, karena Allah paling murka orang-orang yang paling sombong. Ya, kadang-kadang jangan, Pak. Baru kita dikasih jabatan yang tinggi, orang sudah dianggap, ya boleh dikatakan sudah tidak dihargai lagi, padahal mereka itu dari dulu teman dulu. Banyak yang begitu, ya. Padahal ini satu titipan, ialah pangkat, jabatan, harta, anak, istri, semua sekedar titipan. Kapan Allah yang mau mengambil semua itu,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauhkan itu sifat-sifat kesombongan, pelit kikir, dan Allah paling benci orang yang bakhil dan pelit. Ya, demikianlah penyampaian saya. Usikum wa rabbi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.